Berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis tentunya sudah mentradisi bagi umat Islam sedunia. Gak aneh jika menjelang waktu berbuka, pedagang takjil kudapan manis langsung diserbu warga. Dan salah satu yang menjadi favorit adalah kolak pastinya. Aneka kolak berbahan ubi, singkong, pisang, kolang-kaling, sampai labu kuning memang mudah ditemukan saat Ramadan. Yang gak mau repot bisa langsung membeli, tapi banyak juga warga 62 yang membuatnya sendiri di rumah. Tinggal siapkan santan, gula merah, ditambah isian sesuai selera. Energi yang hilang selama berpuasa langsung deh balik lagi setelah menyantap kolak saat berbuka. Aku biasanya suka yang manis-manis ya, kayak kolak, kurma, kayak gitu-gitu sih. Aku suka pisang juga, aku suka sesuatu yang pakai gula Jawa. Itu kan manisnya kerasa banget dan cocok banget sih buat buka puasa. Biasanya kalau itu kan air putih dulu, gorengan gitu. Terus biasanya sama kolak juga sih, kolak. Kan biasanya mama juga suka bikin kolak ubi, pisang gitu-gitu. Emang suka ubi, suka ubi. Kebetulan mama juga bikin kolaknya ubi terus kan, jadi emang suka karena rasanya manis. Di balik rasa manisnya, kolak menyimpan banyak cerita. Kolak bahkan diyakini pernah menjadi media berdakwah Islam para wali penyebar Islam Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Dulu, saat masyarakat Jawa belum mengenal Islam, para wali sengaja memilih cara dakwah yang sederhana, yaitu dengan menggunakan medium makanan. Setiap bahan menjadi suatu simbol. Kata kolak bahkan merujuk pada kata bahasa Arab halik, yang maknanya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penggunaan santen dikaitkan dengan kata bahasa Jawa pangapunten atau permintaan maaf. Kalau kita ngomongin soal kolak, sebenarnya kolak itu bukan makanan Ramadan ya sebenarnya. Kalau kita ngelihat dari sejarah itu, emang kalau disebut-sebut kolak dan beberapa makanan ya jajan pasar di Jawa Tengah itu emang udah ada sejak abad 19. Jadi di Serat Centini itu disebutkan bahwa kolak itu termasuk salah satu makanan yang disajikan. Jadi karena ada tokoh yang hadir, mereka kan selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu termasuk yang disajikan. Namun begitu, ada pula yang beranggapan simbol dan makna yang terkandung dalam kolak hanya dicocok-cocokkan saja. Karena sebelum masuk ke Islam, masyarakat Jawa sudah menggunakan kata kula yang artinya sekumpulan. Kolak bisa dimaknai sebagai makanan yang terdiri dari sekumpulan bahan dijadikan satu. Dari mana asal kolak? Kemudian menjadi bahan perbincangan menarik para ahli sejarah dan kuliner. Jadi itu sebetulnya simbolik. Kalau di Jawa tuh memang makanan tuh orang berkomunikasi dengan melalui makanan. Makanya ulama-ulama waktu itu juga menggunakan makanan itu sebagai simbol alat untuk berkomunikasi. Memang benar adanya bahwa itu memang bagian dari keseharian yang kemudian berkembang menjadi tradisi, ditafsirkan sebagai makanan ikonik Ramadan gitu loh. Menurut William Wongso, seorang pakar kuliner Indonesia, ada kemungkinan kolak berasal dari Timur Tengah karena masyarakat di sana menyukai makanan yang manis-manis. Namun menurut arkeolog senior Titi Surtinastiti, kolak memiliki keterkaitan dengan minuman Jawa kuno yang kerap muncul dalam prasasti, yaitu kilang. Kilang terbuat dari sari tebu manis dan sangat disukai masyarakat dan kaum bangsawan kala itu. Kolak kemungkinan adalah kuliner hasil kreasi masyarakat Jawa yang berasal dari kilang. Nah, itu semua kalau kita bilang hubungannya dengan ajaran Islam, Islam itu sebuah agama yang memang tidak pernah mengajarkan kekerasan. Semua dengan cara yang baik, lembut, musyawarah, berbagi, dan selalu membuat orang bahagia. Makanya ulama-ulama pada saat itu memperkenalkan agama Islam itu selalu melalui budaya, terutama budaya makan. Karena bagaimanapun juga kalau perutnya kenyang, diajak diskusi, itu kan menjadi mudah. Nah, yang dimasukkan di situ harus makanan-makanan lokal, nggak bisa makanan yang asing langsung, jadi tidak ada pemaksaan. Pada masa penyebaran Islam oleh para wali, muncul varian kolak yang berbeda di desa Gumeno, Gresik, sekitar tahun 1540 Masehi.
Namanya kolak ayam. Ya, kolak ayam buatan warga Gumeno memang berbeda, karena berbahan utama ayam kampung muda yang terasa gurih dan legit. Tradisi pembuatan kolak ayam bermula dari sakitnya Sunan Dalem putra Sunan Giri yang sedang berdakwah di desa Gumeno. Sakit Sunan Dalem berlangsung cukup lama, hingga membuat khawatir santri-santrinya. Hingga pada tanggal 22 Ramadan 946 Hijriah, Sunan Dalem mendapat petunjuk dalam mimpi untuk membuat makanan berbahan ayam jago yang harus dimasak kaum laki-laki. Para santri kemudian melaksanakan petunjuk dari mimpi Sunan Dalem. Ajaib, sesudah memakannya, Sunan Dalem kembali sehat walafiat. Tapi kalau kita mau lihat dari segi orang sekarang yang ngomongnya, kenapa sih ayam jago? Kenapa sih itu Sunan Ampel waktu itu menyebutkan bahwa ini harus sering dimakan untuk menjaga kesehatan. Karena secara nutrisi sebetulnya sup ataupun yang entah dikuah santan atau tidak, itu sebaiknya memang dibuat dari ayam yang sudah tua. Karena apa? Di situ tuh semua nutrisinya kayak vitamin, mineral itu yang direbus dengan api kecil itu semuanya keluar. Makanya orang kalau habis sakit atau kena flu untuk stamina, minumnya kan kaldu ayam yang kental. Nah itu biasanya dibuat dari ayam tua. Jadi secara logika kalau untuk zaman sekarang itu benar kalau kolak ayam itu memang untuk menjaga stamina. Dulu, kolak diolah hanya menggunakan bahan yang mudah didapat saja. Umumnya menggunakan pisang kepok atau singkong dan ubi. Tapi seiring berkembangnya zaman, kini muncul berbagai jenis kolak yang menggugah selera. Bahkan ada yang mengkreasikan kolak dengan campuran susu maupun buah durian. Karena cita rasanya yang manis, kolak kemudian menjadi menu berbuka puasa favorit masyarakat Indonesia. Bagusnya orang Jawa itu, dia selalu membawa terus tuh tradisi. Sehingga kalau sekarang kita lihat ada gelato rasa kolak, kemudian ada puding kolak, terus sekarang musimnya dessert box juga pakai kolak, kayak gitu. Jadi dia tetap tidak akan meninggalkan itu, apapun tafsirannya tuh selalu baik ya, tidak ditinggalkan tetapi di-upgrade. Manis dan legitnya kolak ternyata sudah dikenal sampai Eropa. Apalagi membuatnya juga mudah, yang instan juga ada. Ayo, sudah beli kolak apa belum?